Halo teman-teman semua, kembali lagi di konten seru-seruan prediksi skor. Ya, hari ini adalah hari yang sangat bagus tentunya karena gue bikin konten akhirnya bersama Bung Robi. Apa kabar Bung Robi? Baik. Baik. Suara lu kayak abis nelan kentang satu aja. Satu kentang. Masih di tenggulukan. Oke Bung Robi, jadi kali ini kita akan membahas di game week yang ke-16. Jadi, 15. 15. Gila. Jadi di bulan Desember ini tentunya pertandingan sangat padat banget. Jadi habis dari game week yang ke-14 itu cuma selang waktu berapa? Tiga hari itu sudah langsung Padat. ada pertandingan lagi. Jadi udah lumayan padat. Di kali ini tentunya pertandingan yang kita bahas juga nggak terlalu banyak ya Bung Robi ya. Iya. Jadi yang kita bahas nih cuma 3 pertandingan lagi sama seperti di game week ke-14. Jadi pertandingan yang kita mau bahas kali ini tuh cuman ada 3, yaitu Aston Villa versus Manchester City, lalu di tengahnya ada Tottenham versus West Ham, dan yang terakhir itu adalah pertandingan antara Manchester United versus Chelsea. Yoi. Wah, ini padat banget, pasti pemain bakal banyak rotasi nih ya. Atau kalau dipaksain starting line up full juga kayaknya nggak memungkinkan, karena di beberapa tim nih ada yang main di Liga Champions juga, sekaligus ada yang bermain di UEFA Champions League ya. Tapi champion nggak main minggu ini. Oh, Champions nggak ada main, Nggak ada minggu main ya. Cuman ya pastinya mereka secara pelatih ini harus putar otak banget nih, karena pertandingannya padat Gini, Bang. banget. putar. Putar otak. Oke. Jadi di pertandingan yang pertama ini kita langsung aja bahas antara Manchester City versus Aston Villa. Nah, secara prediksi lu gimana nih nanti secara alur pertandingan? Secara alur pertandingan menurut gua seharusnya City bisa mendominasi. Oke. Tapi Villa gue yakin bisa memberikan perlawanan karena Bermain di kandang Aston Villa ya. pertama main di kandang sama Villa ini lagi naik-naiknya. Oke. Lagi naik-naiknya, terus lagi ngeklop-ngeklopnya gitu. Sejauh ini beberapa pemain inti mereka tuh masih ada ya. Oh, Yang maksudnya tidak cedera, nggak cedera. tidak suspend Iya. gitu ya. Salah satu pemain yang paling penting di Villa kan sekarang Douglas Luiz sama si Oli Watkins tuh. Kedua-duanya masih sehat. Kalau salah satunya cedera pasti kacau gitu. Setahu gue pemain pentingnya masih mereka berdua dan masih pada sehat, masih oke, seharusnya bisa memberikan perlawanan gitu. Nice. Karena ya gue berharap juga Aston Villa bisa ngasih perlawanan karena Emery ini memang spesialis tim papan tengah. Sebenarnya bukan papan tengah, kalau kata Tifo Football gini. Emery itu bagus ketika dikasih pemain seadanya. Oh, karena dia mikir banget kali ya. Enggak sih, ini baru bayangan gue doang. Nggak, kalau beberapa analisis dari Tifo Football tuh dari media jurnalisnya The Athletic itu katanya gini, Emery itu bisa ngasih instruksi pemain atau ngasih tahu pemain, kayak misalkan nih Oli Watkins dari waktu Aston Villa dipegang sama Steven Gerrard tuh Watkins punya kebiasaan untuk melebar. Nah begitu dipegang Emery tuh ngasih instruksi khusus, sudah lu di tengah aja. Dan ketika di posisi itu pemain-pemain lain tuh bisa ngasih operan ke Watkins dan ketemu sama Watkins. Nah makanya secara taktikal Emery itu memang sebenarnya menurut gue jenius. Dia seorang pelatih yang bagus. Cuma sepertinya kenapa dia selalu gagal di tim besar, kayaknya dia nggak bisa nge-handle
pemain besar deh, Ah, gitu. Makanya Aston Villa ini seharusnya bisa memberikan perlawanan terhadap Manchester City. Tapi yang kita tahu City juga sangat dominan dan eh, mereka kalau nggak salah full tim, gue lupa ada beberapa yang cedera, masih kayak Kevin De Bruyne kalau nggak salah masih cedera. aha, aha. Tapi selama Rodri ada, menurut gue City bisa mendominasi. Harusnya ya. Dan ya Iya. kita nggak tahu apakah nanti akan ada rotasi atau enggak karena ini jadwalnya lumayan padat banget Iya, gitu. Jadi ya mungkin dari beberapa pemain yang ada di starting line up bisa jadi diganti nih sama Pep Guardiola gitu. Untuk main ya mungkin di menit-menit yang genting atau mungkin kayak wah gue butuh skor atau iya, gimana kita nggak tahu. Karena nih memang benar-benar padat, selangnya cuma 3 hari. Jadi Iya. pasti pelatih itu akan mikir gimana caranya rotasi Hmm. gitu. Dan karena ada rotasi itu sendiri justru kedalaman skuad Manchester City jadi kelebihan ketimbang Aston Villa. Iya juga sih. Karena ya pemain rotasinya pun kurang lebih memiliki komposisi yang hampir sama dengan starting line up gitu ya. Nice, nice, nice. Nah, kalau secara prediksi Menurut gua City akan menang 2-1. 2-1. 2 2-1. untuk City, 1 untuk Aston Aston Villa. Villa. Menarik. Tapi ya ini nih, ini menurut gue ujian ya karena ketika pertandingan udah mulai padat, nah di situ tuh pelatih benar-benar harus bisa gimana nih cara ngeracik timnya gitu. Oke, itu adalah prediksi untuk Aston Villa versus Manchester City. Lalu yang berikutnya ini ada Tottenham versus West Ham. Karena Tottenham sendiri sebelumnya melawan tim yang sangat kuat yaitu Manchester City. Sama faktornya di video kemarin gue bilang kalau misal nanti kita lihat nanti malam pas Tottenham lawan City ya. Tapi kalau misalkan back-backnya belum pada sembuh tuh, karena gue nggak ngikutin Tottenham ya, gue fans Yeah. Arsenal, Yeah. jadi gue nggak terlalu peduli gitu. Kalau misalkan back-back utama mereka, back tengah maksudnya pada sembuh nih, Christian Romero sama Mickey Van de Ven bisa main lawan City ntar malam. Terus misalkan pas lawan West Ham mereka bisa main, itu ngasih big boost buat Spurs. Untuk lini pertahanan. Iya, karena minggu lalu waktu Spurs lawan Aston Villa 4 wingback. Oke. Pedro Porro, Ben Davies, Destiny Udogie, satu lagi gue lupa siapa, Emerson Royal kalau nggak salah. Nah, kalau misalkan masih nurunin pemain itu pas lawan City, udah ketahuan, itu ada di video sebelumnya gue bilang. Dan kalau misalkan lawan West Ham masih nurunin back yang sama, itu bahaya banget. Iya. Ya karena lawan Aston Villa aja kalah 2-1. Iya. 2-1. Walaupun gue harus bisa akuin Guglielmo Vicario itu seorang shot stopper yang bagus. Kan Spurs nih tipikalnya kipernya yang bisa nahan bola. Iya. Maksudnya nahan bola bukan megang bola kayak misalkan David Raya, Ederson di kaki gitu, tapi di jebret tuh mereka bisa nepis bang. Oh, refleksnya bagus. Iya, bisa. Refleks. Bisa ngasih save gitu. Nah, Vicario tipikal kiper yang kayak gitu. Tapi tetap yang bertahan kan back dulu baru Iya, kiper. betul. Gitu. Kalau backnya aja udah puyeng ya kan. Ya, sama Madison kan masih cedera juga tuh. Jadi Oh, lumayan lini close. tengahnya agak kurang ya. Iya, Madison tuh tengah kan ya? iya. Setahu gue yang main tuh Pape Matar Sarr kalau nggak salah. Ives Bissouma. Kalau Spurs mah ya saya Richarlison dengan Son aja udahlah. Richarlison nggak usah Son Iya, aja. iya. Tapi itu striker bahaya bro. Richarlison tuh lumayan bahaya. Untuk duel-duel atas tuh dia berani banget. Sebenarnya Richarlison bagus, cuma karena dia main di tim London dan makan nomor 9 pasti sial. 9. Oh iya 9. Ada kutukan sial di nomor 9 tim London. Oke. Kalau gitu secara prediksi skor berapa? Kayaknya bakal evenly contest sih menurut gue ya. Karena di atas kertas Spurs nih menang gitu.
Ya karena hampir 52% cuy. Ya, tapi kalau misalkan West Ham full team ibaratnya, terus Spurs punya kekurangan-kekurangan tadi dari segi back, kayaknya bakal 50-50 deh. Menurut gue sih Ah, akan seri 2-2. ya ada kemungkinan seri ya. Iya. Dan ini kebetulan mainnya juga pagi kalau di sini. Jadi buat teman-teman yang nonton ya eh, harus melek banget matanya. Iya, Karena jam 3 Arsenal pagi. Apa lu mau Arsenal lihat Arsenal? Arsenal juga sama pagi, jam pagi. 3.15. Semuanya jam-jam pagi. Gue masih nih. bisa nonton. Jam-jam pagi. Tanggal 6 gue sore. Oke, jadi kemungkinan seri dengan skor 2-2 ya. Oke. Dan lalu kita langsung move ke pertandingan yang terakhir yaitu antara Manchester United versus Chelsea. Nah, balik lagi untuk Chelsea nih. Ya, kalau untuk skor belum keluar karena pertandingannya nanti malam jam 9. Tapi kalau untuk MU kalah lagi nih 1-0. Jadi eh, mentalnya lagi benar-benar terganggu. Terganggu banget. Tapi bagi yang nonton Newcastle sama MU semalam, sebenarnya even contest. Iya, sebenarnya. Iya, Cuman ya ini kalau secara statistik Chelsea tuh persentasenya lebih besar 40% untuk kemenangannya, dan untuk Manchester United itu cuma 33%, dan untuk kemungkinan seri itu 27%. Tapi balik lagi ini bermain di kandangnya MU, jadi ada kemungkinan MU ini menang. Ada Kalau- kemungkinan. kalau Cuma menurut gue ya. secara, menurut lo gimana? kalau menurut gue langsung nih. Ah, Kalau menurut gue MU mungkin menang. ya. Serius, MU mungkin menang. Tapi kayaknya nggak gede, paling kayak 1-0. 1-0 ya. 1-0. Pokoknya skor tipis. Skor tipis. Kalaupun mungkin ada terjadi gol tambahan, Mm-mm. tetap menangnya skor tipis. Skor tipis. Menurut gue skor tipis. Jadi 2-1. even ya 2-1 Iya. atau 3-2 Iya. misal, ya itu tipis ya. Karena gue ngelihat ini kedua tim sebenarnya MU sama Chelsea itu mereka punya potensi. Aha. Pemain-pemainnya juga bagus gitu. Udah jelas mereka berdua ya pemainnya bagus lah. Chelsea yang dibeli juga pemain-pemain bagus. Cuma sepertinya permasalahannya adalah kalau Chelsea itu waktunya belum. Ya karena sebenarnya buat Chelsea sendiri nih banyak yang cedera. Iya sama ini bang timnya itu baru kebentuk sekarang. Oh ya. Kalau Juga tahun sih. depan mungkin mereka udah bisa lebih klop sama strateginya Pochettino juga. Nah, tapi kalau misalkan MU itu kan problemnya bukan dari segi tim aja ya, bukan Ya, maksudnya itu bukan itu dari segi itu seperti pembahasan lu di video sebelumnya Iya, kan? tetap sama kayak di video sebelumnya gue bilang masalah MU itu semua gitu, bahkan sampai faktor eksternal gitu jadi pembahasan ya kayak Jadon Sancho dan segala macem kayak gitu. Ya, dan MU sendiri pun ini juga banyak pemain yang cedera juga sih. Iya, Kemungkinan mereka ya baru bisa sembuh di 10 Desember ataupun 18 Desember kalau Iya. nggak salah. nah yang kayak gitu-gitu kalau ibaratnya MU nih kalau gue nonton dari malam tuh Newcastle sama MU ya sebenarnya seimbang gitu. Cuma ada faktor jadi sepak bola tuh butuh ada sedikit faktor intangible lah kalau Aha. gue bilang. Jadi faktor-faktor yang gak kelihatan kayak ada hoki-hoki, timing-timing hoki. Iya, ya pasti. Iya. Kayak malam aja kan sebenarnya MU tuh mau menyamakan kedudukan ya. Maklum nih udah tua nih. Mau menyamakan kedudukan cuman ya nggak hoki aja gitu. Kena si Maguire dan lain-lain. Padahal Maguire mainnya bagus banget semalam. Oke, ya kalau menurut gua biasanya MU kalau main di Old Trafford hokinya naik semua bang, dapat semua hokinya. Harusnya ya. Biasanya gitu kalau main di Old Trafford. Makanya gue bilang
MU nih walaupun secara statistik ya Chelsea bisa menang gitu. Karena Chelsea Minum dulu. karena Chelsea Aha. itu nggak main di UCL gitu, mereka lebih fokus di liga. Terus Eropa juga nggak ya? enggak, Oh enggak. Iya, sorry. MU Lupa gua. ya gitulah. Jadi jadi ya MU banyak ininya lah, banyak problemnya gitu. Dari segi rotasi pemain dan segala macem. Ya sih. Harapan MU sekarang mah ya di pemain mudanya sih, Garnacho kayak gitu-gitu. Ya karena sebenarnya nih dua pemain tengah MU yang menurut gue sangat krusial ya, kayak Christian Eriksen dan Casemiro nih ada cedera gitu. Jadi lini tengahnya sangat goyah sih menurut gue. Ya. Lini tengahnya sangat goyah. Jangan salah, ada McTominay. Hah? Ada McTominay. Kata gue ya, Iya. McTominay mainnya di depan deh. Hojlund di gelandang bertahan. Maguire cuy, striker cuy. Enggak, McTominay ngejebolin mulu. Bisa, cuman sebenarnya yang penting tuh menurut gua MU sekarang harus mulai menghilangkan egoismenya deh. Karena kadang tuh MU begitu ada satu pemain yang udah mulai bersinar, egoismenya mulai tumbuh nih. Oh iya, karena kan Jadi kayak misal Sancho udah kemarin di game week 13 bermain bagus gitu kan dengan gol saltonya, tapi ternyata di game week 14 dia tidak mendapatkan support yang seperti itu lagi gitu. Yeah. Jadi menurut gua MU kayaknya harus menghilangkan egoismenya sedikit lagi nih supaya keran golnya mulai kebuka lagi gitu. Karena apa ya? Kalian tuh butuh poin. Ya, bukan butuh bersinar. Karena kan memang Gaya banget gue. Karena kan memang problem dari para pemain MU itu kan memang ego kan. Setelah Sir Alex Ferguson cabut kan nggak ada pelatih yang bisa nahan ego itu. Hasil terbaik mereka di liga kan posisi 2 sama Jose Mourinho. Ya, dan itu yang egois adalah pelatihnya, bukan pemainnya. Ya. Oke, langsung aja deh. Prediksi skornya berapa? Kan tadi udah. Iya. Oke, 1-0. Jadi langsung disebutin. Langsung disebut. Langsung. Tapi tenang aja. Untuk hasil keseluruhan prediksi seperti biasa kita taruh di akhir video. Jadi teman-teman bisa lihat semua. Di sini. Nanti taruh di sini, Bang. Bisa. Biar lu susah ngeditnya. Bangke banget. Ya, kita taruh di sini. Jadi di sini. Teman-teman akan bisa melihat prediksi secara keseluruhannya di akhir video ya. Oke, gitu aja video prediksi skor kita di game week ke-15 kali ini. Ditunggu juga konten kita yang lain. Ya, yaitu POW. POW lagi. Pau. Oke guys, see you. Bye. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Sampai jumpa di video berikut dan berikutnya. See you guys.